Hai, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai majas. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang majas. Di antaranya jenis majas, majas perbandingan, pertentangan, sindiran. Nah, berhubung waktu di pertemuan sebelumnya tidak cukup, maka saya akan lanjutkan mengenai majas penegasan pada hari ini. Jadi, kamu perhatikan ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin inti mengenai majas penegasan, saya akan jelaskan sedikit mengapa kita perlu mempelajari tentang majas. Nah, kamu perlu ketahui bahwa dengan mempelajari majas secara tidak langsung, maka kita akan memperkaya kosakata kita, pengetahuan kita, wawasan kita dalam berbicara maupun dalam menulis. Kenapa? Karena dalam mempelajari majas, kita bisa mengetahui ragam bahasa dalam bentuk kata kiasan. Nah, jadi kalau kamu ingin banyak kosakatanya, ingin kaya akan kosakata, bisa mempelajari dan membahas tentang majas. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian majas. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk membuat pembaca atau pendengar setuju pada kalimat yang diutarakan. Itulah pengertian dari majas. Baik, ada beberapa jenis majas yang termasuk ke dalam majas penegasan. Di antaranya yaitu majas pleonasme, majas retorika, majas repetisi, majas klimaks, majas antiklimaks, majas paralelisme, majas tautologi, majas koreksio, majas elipsis, yang terakhir majas inversi. Sebenarnya bagian-bagian yang termasuk majas penegasan sangat banyak, tetapi di sini saya rangkum majas-majas populer dalam penggunaan majas penegasan. Jadi kamu perhatikan ya. Kita masuk ke majas yang pertama, yaitu majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata yang sudah ada atau sudah jelas. Atau bisa juga dikatakan bahwa majas pleonasme adalah majas yang menambahkan unsur keterangan tetapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, berarti majas pleonasme ini menggunakan unsur tambahan kata keterangan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Berarti dia menggunakan kata-kata yang mubazir. Nah, bagaimana contohnya? Adapun contoh dalam majas pleonasme seperti berikut. Bapakku menepikan mobilnya ke pinggir karena ban mobilnya bocor. Nah, kalau sudah menepikan berarti sudah pasti ke pinggir, nggak ada yang ke tengah. Nah, ini menggunakan majas pleonasme. Contoh yang kedua, Bu Inem turun ke bawah sambil membawakan keranjang buah itu. Nah, di sana ada kata bawah. Berarti kalau turun sudah pasti ke bawah, nggak ada ke atas, nggak ada ke samping. Nah, di sini diperjelas lagi, yaitu ke bawah. Ke bawah di sini adalah contoh dari majas pleonasme. Jadi udah paham ya? Majas yang kedua yaitu majas retorika. Majas retorika adalah majas yang menggunakan kata-kata yang tidak memerlukan jawaban untuk melukiskan suatu keadaan, karena biasanya jawabannya sudah diketahui oleh si pendengar atau secara umum. Nah, kalau kamu bertanya kepada seseorang, orang tersebut tidak menjawab, berarti orang tersebut sudah mengetahui apa jawaban dari pertanyaan kamu dan pertanyaan kamu itu tidak perlu dijawab. Kenapa? Secara umum orang lain sudah paham, sudah mengerti apa jawabannya. Berarti kamu menggunakan majas retorika. Kenapa? Karena kamu mengajukan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena semua orang yang mendengar pertanyaan kamu pasti sudah paham, sudah tahu apa jawaban yang tepat dari pertanyaan yang kamu ajukan. Adapun contohnya seperti ini ya.
Ibu mana yang tega melihat anaknya kesakitan? Nah, itu merupakan pertanyaan yang nggak perlu kita jawab, yang nggak perlu orang lain jawab. Kenapa? Karena kita sendiri sudah tahu apa jawabannya. Yang kedua, ketika melihat gelandangan pengemis kelaparan, di mana hati kalian? Nah, di sana ada pertanyaan juga. Di mana hati kalian? Kita nggak perlu jawab, cukup kita pikirkan, kita renungkan. Karena apa? Jawabannya sudah ada dalam diri kita. Dan secara umum pun sudah tahu apa jawabannya. Inilah majas retorika. Selanjutnya, majas yang ketiga, yaitu majas repetisi. Majas repetisi adalah suatu gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, ataupun klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana yang dibuat. Nah, repetisi artinya pengulangan. Kamu perlu tahu ya. Adapun contoh dari repetisi. Aku akan selalu berjuang untuk mendapatkan hak itu. Nah, di sana ada kata yang diulang. Apa katanya? Kata yang diulang di sana adalah kata berjuang. Diulang 3 kali ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, salah lagi, dan salah lagi. Itulah yang terlontar dari ucapannya. Nah, di sana ada kata juga loh yang diulang. Kata yang diulang adalah salah lagi. Nah, inilah contoh dari majas repetisi. Adapun majas yang keempat yaitu majas klimaks. Majas klimaks adalah suatu gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal secara berurutan dan runtut dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Jadi, kesimpulan di sini adalah untuk mengungkapkan suatu hal dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi. Tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi secara runtut ya. Adapun contohnya seperti ini. Dari TK, SD, SMP, sampai SMA, aku selalu mengimpikan juara 1. Nah, di sana ada urutan yang runtut dari yang rendah ke yang tinggi. Dari TK, SD, SMP, SMA itu berurutan secara runtut dari rendah ke yang ketinggi. Itu adalah klimaks. Contoh yang kedua. Mulai dari balita, remaja, dewasa, dan lansia menginginkan hak yang sama untuk hidup. Nah, di sana juga ada urutan yang runtut dari yang rendah ke yang tinggi. Balita, remaja, dewasa, lansia. Berarti dia menggunakan majas klimaks. Nah, sekarang kita masuk ke majas yang kelima, yaitu majas antiklimaks. Antiklimaks adalah suatu gaya bahasa yang mengungkapkan suatu hal secara berurutan dan runtut dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Nah, kesimpulannya antiklimaks adalah berlawanan dengan klimaks. Tadi klimaks dari rendah ke tinggi. Nah, antiklimaks dari tinggi ke rendah, kebalikannya ya. Adapun contoh kalimatnya, dari SMA, SMP, bahkan sampai SD, aku selalu menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sana diselipkan tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Apa tingkatnya? SMA, SMP, sampai SD. Nah, di sana berurutan ya, secara runtut. Contoh yang kedua. Mulai dari presiden, gubernur, dan bupati menganjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak ketika berpergian. Nah, di sana ada antiklimaks dari tinggi ke rendah. Apa antiklimaks dalam kalimat yang kedua? Presiden, gubernur, dan bupati. Ini adalah contoh kalimat dalam majas antiklimaks. Nah, sekarang kita masuk ke majas yang keenam, yaitu majas paralelisme. Majas paralelisme adalah gaya bahasa yang biasanya terdapat dalam puisi dengan mengulang isi kalimat yang dimaksud dan memiliki tujuan yang sama.
Paham ya? Kalau paralelisme biasanya diselipkan dalam penulisan puisi. Nah, kalau kamu sering buat puisi, kamu bisa menggunakan majas paralelisme. Adapun contoh kalimatnya, aku adalah kertas putih. Aku adalah gelas kosong. Aku adalah nafas kehidupan. Nah, di sana ada kata yang diulang, aku adalah, aku adalah. Nah, ini adalah contoh dari majas paralelisme. Majas yang ketujuh yaitu majas tautologi. Majas tautologi adalah suatu gaya bahasa yang memanfaatkan pengulangan kata maupun pernyataan dengan tujuan untuk mempertegas kembali maksud yang terkandung di dalam kalimat maupun pernyataan tersebut. Nah, di sini majas tautologi adalah bertujuan untuk mempertegaskan kembali. Adapun contoh kalimatnya, film yang dibintangi oleh Dono, Kasino, Indro terkenal dengan ceritanya yang kocak, lucu, dan jenaka. Nah, di sana ada 3 kata yang memiliki maksud yang sama. Apa katanya? Kata yang terdapat dalam kalimat tersebut seperti kata kocak, lucu, jenaka. Nah, ketiga kata tersebut bermaksud adalah humor. Maksudnya sama ya, tapi dipertegas dengan kata-kata yang lain yang intinya memiliki maksud yang sama. Contoh yang kedua, pernikahan merupakan komitmen untuk selalu hidup bersama walau hidup kadang gembira dan lara, senang dan sedih, riang dan gundah. Nah, di sana ada kata yang dipertegas yang memiliki maksud dan arti yang sama. Adapun kata tersebut adalah gembira dan lara. Gembira dan lara sama artinya, sama maksudnya dengan senang dan sedih. Sama pula maksudnya dengan riang dan gundah. Nah, inilah contoh dari majas tautologi. Jadi kamu bisa paham ya. Yang kedelapan yaitu majas koreksio. Majas koreksio adalah suatu gaya bahasa yang digunakan untuk mempertegas suatu pernyataan dengan cara membuat pernyataan pertama yang kemudian pernyataan tersebut dikoreksi dengan diperbaiki atau diganti dengan pernyataan lain. Nah, intinya dari majas koreksio ini adanya koreksi ataupun adanya pergantian dari pernyataan pertama yang dianggap salah, kemudian digantilah dengan pernyataan yang sesungguhnya. Kamu perhatikan contohnya ya. Adapun contohnya sebagai berikut. Ini sudah yang ketiga kalinya saya ke sini. Ini kali keempat saya ke sini. Nah, di sana ada koreksi dari pernyataan pertama ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang pertama dia mengatakan ketiga kalinya. Kemudian dia koreksi keempat kalinya. Di sana ada perbaikan dari 3 menjadi 4. Ada koreksi juga dari 3 menjadi 4. Contoh yang kedua. Sebenarnya saya sudah 7 tahun bekerja di perusahaan ini. Maaf, saya sudah 8 tahun bekerja di sini. Nah, di sana ada koreksi juga dari 7 tahun menjadi ke 8 tahun. Berarti di sana dia menggunakan majas koreksio. Yang ke-9 yaitu majas inversi. Majas inversi adalah majas yang di dalamnya terdapat perubahan susunan kalimat. Biasanya perubahan tersebut ditandai dengan predikat yang diletakkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh subjeknya. Biasanya dalam kalimat yang kita pelajari sejak SD, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di inversi ini dibalik ya, predikat dulu baru subjek. Adapun contoh kalimatnya seperti berikut. Ayahku seorang tentara. Nah, dibalik ya, tentara itu ayahku. Seorang tentara ayahku. Nah, 2 kalimat tersebut, tentara itu ayahku dan seorang tentara ayahku adalah contoh dari majas inversi. Contoh yang kedua, akibat begadang, Rani tertidur di dalam kelas. Kalau kita ubah menjadi majas inversi menjadi seperti berikut.
Rani tertidur di dalam kelas akibat begadang. Nah, di sana kita menggunakan majas inversi. Nah, yang terakhir, kita masuk ke majas elipsis. Majas elipsis adalah salah satu majas yang menghilangkan unsur kalimat tertentu dan diganti dengan tanda baca titik 3. Tanda baca titik 3 pada majas elipsis berguna untuk menggantikan kalimat yang dihilangkan atau tidak selesai dalam dialog. Nah, biasanya majas elipsis ini diciri-cirikan dalam tanda titik 3. Adapun contoh kalimatnya sebagai berikut. Aku lapar, titik, 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 dan bingung mau memakan apa. Nah, di sana ada contoh majas elipsis yang ditandai dengan penggunaan tanda titik 3. Contoh yang kedua, selanjutnya kita kerjakan apa? Nah, di sana ada tanda titik 3. Tanda titik 3 ini menunjukkan bahwa dia menggunakan majas elipsis. Artinya, ada kalimat yang dihilangkan atau ada kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Inilah contoh dari majas elipsis. Baik, pembahasan kita mengenai majas penegasan sudah selesai. Saya sudah menjelaskan semua jenis-jenis dalam majas penegasan. Jadi kalau kamu ada pertanyaan atau ada hal yang kesulitan, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan komentar yang positif ya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih.